pantun dulu nih buat Anya. Aduh, Pergi ada ke pantun. Wisata Bahari. Cakep. Perginya PPKM di bulan Januari. Kabar baik nih dari Mas Menteri. Makasih lo udah ngundang aku nih. Oh ini pantunnya Anya, ada yang salah kok. Ada gimana, Pak? Ulang. Ini baru pertama kali ini terjadi nih, salah baca pantun. Pergi liburan ke Labuan Cermin. Cakepnya pendek aja, bro. Pergi ke Labuan Cermin. Pergi liburan ke Labuan Cermin. Panoramanya sungguh amazing. Selamat datang Anya Geraldine. Apa kabarnya nih sang ratu trending? Liburan Keren. ke Parangsinya. Nginep di villa di Pulau Kelapa. Kalau bahas Anya lagi heboh sama series terbarunya. Boleh tahu nggak ceritanya apa? Terima kasih Ferdi. Keren, Pak. Pantunnya keren banget. Boleh saya balas nggak? Saya juga punya pantun nih buat Bapak. Yang tadi nggak sengaja kebaca sama aku ya. Iya. Oke, aku pantun dulu nih, guys. Pergi ke Bali buat wisata bahari. Cakep. Perginya habis PPKM di bulan Januari. Kabar baik nih, Mas Menteri. Makasih loh udah ngundang aku di ngantri. Yeay. Sama ada satu lagi, Pak. Boleh. Oke. Jalan-jalan sore naik Vespa. Gak Asik. perlu ngebut, jalannya santai. Cakep. Kalau mau tahu ceritanya tentang apa, wajib nonton ngantri ini sampai selesai. Yeay. Sebelum memulai acara ini, saya juga ingin mengajak Anya dan 5.300 lebih yang bergabung untuk memanjatkan doa bagi saudara-saudara kita di sekitar Gunung Semeru yang terdampak erupsi. Semoga mereka selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anya, karena ini Anya Geraldine ini dia pemain film Tusuk Jelangkung di Lubang Buaya. Kalau dia main film 300 jadinya bukan Anya Geraldine tapi Anya Gerald Butler. Lucu nggak sih? Enggak ya? Saya agak-agak kurang ngerti lagi, Pak. Tapi saya yakin itu pasti lucu sih, Pak. Tapi saya juga punya nih buat Pak Sandi Uno nih. Yang itu kan Gerald Butler kan yang main 300 ya. Kali maksud Oh, yang buat 300. gimmick. Aku sih cuman ngebacain aja. Jadi kalau dilantunin gitu, Anya Geraldine. Nah, dia pemain film Tusuk Jelangkung Bang Buaya. Titik. Kalau dia main film 300 jadinya Anya Gerald Butler. Gitu. Pak, saya juga punya nih buat Bapak nih. Boleh lanjut. Sandi Uno. Karena dia seorang menteri pariwisata, makanya namanya Sandi Uno. Kalau dia seorang penyanyi, namanya Sandi Sandoro. Kayak gitu, Pak. Banyak yang bilang gitu nggak, Pak? Iya sih. Nggih, Ndoro. Nggih. Oke. Kita langsung ngobrol tentang Anya. Pertama, Anya ini karirnya lengkap dari selebgram, artis hingga YouTuber. Jadi kalau kita bicarain seriesnya sekarang lagi fenomenal banget. Boleh dong dipromosiin series terbaru Anya ke Sobat Pesona di rumah. Apa judulnya, siapa aja pemainnya, ceritanya mengenai apa, dan bisa tonton di mana nih untuk Sobat Pesona? Oke, jadi Pak, saya kebetulan lagi ada series yang baru keluar. Nama seriesnya itu Layangan Putus, dan seriesnya itu based on true story. Tapi sebenarnya ceritanya itu bukan cerita yang seneng gitu loh Pak. Ini ceritanya tuh kayak tentang suami yang selingkuh. Oh. Dan lagi banyak trending di mana-mana, di TikTok, di Twitter, karena kebetulan saya jadi orang ketiganya, kayak gitu. Terus untuk pemain lainnya itu ada yang jadi suami yang selingkuhnya itu, jadi ada Mas Reza Rahadian, terus yang jadi istrinya itu Mbak Putri Marino, terus yang jadi selingkuhan itu saya, gitu. Tapi kalau teman-teman mau nonton, sebenarnya ini hiburan aja sih, tapi kalau misalnya teman-teman mau nonton, kalian bisa nonton di WeTV atau di iFlix, kayak gitu Pak. Cuman Aku emang baru lagi rame aja. Jadi tapi hiburan aja sih sebenarnya itu. Iya, kita butuh banget liburan apalagi tengah-tengah pandemi, dan aku baru nonton Mbak Putri Marino sih sebetulnya di Lost Man Blue Iya, Blue Lost Pro. Man ya. Nah, terus kalau untuk film bioskop juga sebenarnya aku ada judulnya Yowis Band 3 lagi tayang juga di bioskop. Mungkin kalau Oh, Pak itu itu kayak
yang pakai bahasa Jawa itu Pak filmnya. Oke, itu keren banget dan udah jadi franchise tersendiri ya. Kalau nggak salah nih Anya juga udah banyak main film kan ya. Jadi penasaran banget sejak kapan Anya realize punya bakat acting. Dan sebelumnya tadi udah cerita berperan sebagai ketiga, berarti udah 2 kali main menjadi orang ketiga. Tantangannya apa sih memerankan peran yang antagonis dan pasti ada stigma nanti, apalagi kalau penonton tuh kadang-kadang suka bawa apa yang ditonton itu ke kehidupan kenyataan, terus gimana respon dari netizen terhadap peran yang orang ketiga itu. Banyak yang emosi atau penuh pengertian? Kalau aku sih mikirnya mungkin aku tuh dipilih jadi yang pemain untuk yang pemeran ketiga itu karena kan followers aku itu kan persenannya lebih banyak yang laki-laki nih Pak. Kalau nggak salah kayak 70% laki-laki atau apa gitu ya. Jadi tuh itu tuh suka selalu kayak dibercandainnya kayak oh pacarnya pasti follow-annya ya, pacarnya pasti follow-annya ya. Nah, makanya mungkin dilihat dari ketakutan banyak orang, jadi aku dipilih untuk memainkan yang jadi peran orang ketiga itu, kayak gitu. Tapi laki bisa ngerti kali ya peran orang ketiga kalau followernya banyak laki-laki. Tapi itu overwhelming 70-30 eh, lebih banyak laki-laki mah hebat banget. Kalau mereka biasanya banyak pengertian. Nah, awalnya selebgram, sekarang hanya juga aktif sebagai YouTuber dan fokus membuat konten-konten podcast yang lagi hits dan lagi in. Apalagi nih yang disiapkan selain podcast dan ini saya diminta tanya oleh Sobat Pesona yang lagi kepo apa yang dirasakan Anya karena ini konten kreatif ini jadi salah satu pilihan banyak banget dari teman-teman yang mau masuk pivot ke ekonomi kreatif. Dari deretan bintang tamu yang pernah ngobrol di podcast Anya, siapa yang mungkin top 3 lah yang menginspirasi dan collab-nya ini yang terviral tuh yang mana top 3? Top 3 ya. Em, jadi emang waktu itu aku sempat ada YouTube channel, terus habis itu aku jadi hostnya di situ dan ngebawain podcast. Nah aku juga tadi habis lihat-lihat Instagram Pak Sandi, aku juga kaget ternyata Pak Sandi tuh selain pengusaha iya, menteri juga iya. Aku ngeliat tadi ada yang sama Onat itu Pak Sandi kayak lagi nge-host juga gitu ya. Emang Pak Sandi tuh berarti bisa nge-host ya sebenarnya ya. Jadi aku dulu nih ceritanya background ya, waktu pernah tugas di DKI, Pemprov saya pernah jadi wagub. Nah, terus kan berhenti ikut kontes demokrasi, terus nggak kepilih. Nah, ada 1 tahun itu sebelum jadi menteri, aku ditawarin jadi host di beberapa stasiun TV sama jadi host podcast. Nah, Oh, akhirnya karena Kemenparekraf tahu, kita kan lagi ada pemotongan budget nih, kita lagi penghematan untuk acara ngobrol-ngobrolnya Kemenparekraf ini, menterinya aja deh yang jadi host gitu kan, dulu pernah gitu. Jadi ini sebetulnya sih serius Pak. tugas tambahan dan nggak dibayar ini. Tapi Pak Sandi seneng nggak nge-host? Tenang sih karena dapat ilmu baru, dapat inspirasi baru, terus ketemu teman-teman kan sebelumnya nggak kenal namanya. Terus gini, kalau kita nggak kesempatan ngobrol sama yang age bracketnya beda, karena aku sekarang umurnya 52, terus nggak sempat ngobrol sama yang mayoritas populasi kita kan milenial seperti Anya. Ini nggak dapet, vibe-nya nggak dapet, terus akhirnya kita echo chambering. Akhirnya hanya ngobrol sama orang-orang yang seumur, ngobrol sama orang-orang yang sependapat. Akhirnya kita nggak dapat inspirasi, masukan baru. Jadi hosting ini kesempatan ketemu. Kalau nggak host, nggak akan ketemu sama Onat, nggak akan ketemu sama misalnya Sarah Wijayanto gitu. Mm. Itu nggak akan mungkin ketemu
kita kalau nggak host. Kemarin bisa ketemu Hamish Daud itu juga karena nge-host. Kalau nggak nge-host, jarang banget. Menteri kan ketemunya biasanya sama gubernur, sama Iya. bupati. Nggak dapat perspektif itu. Dan apalagi karena kreatif itu ada 17 subsektor, nge-host itu ngebantu untuk dapat perspektif baru. Tapi Bapak Oke, sebenarnya enjoy nggak ngomong sama yang kayak lebih muda gitu, Pak? Ngerasa enjoy nggak, Pak? enjoy Atau banget. kayak, Aku kadang-kadang juga nggak ngerti gitu loh. Tapi hmm, agak asik aja, ketawa-ketawa, terus lama-lama ngerti juga. Karena untuk kita ini mesti sadar bahwa kebijakan yang diambil itu untuk anak-anak muda, karena populasi ini yang sekarang mendominasi yang dihasilkan di ekonomi kreatif. Misalnya kayak konten YouTube, podcast itu yang nonton banyak anak muda. Kalau benar. di tempatku itu 55-45, lebih banyak female. Hmm. 55 male, terus rata-rata usianya itu 19 sampai 35 tahun. Berarti kita harus betul-betul belajar nih sama yang umurnya 19 sampai 35 tahun, apa sih yang menarik, apa sih yang jadi perhatian, dan apa yang em, harus kita hasilkan dari suatu kebijakan kita. Tapi ini hanya malah wawancarain aku pengen Nggak, saya kan tadi kan cuma pengen tahu, Pak. Ya udah. Back to topic deh kalau tadi gitu. your topic podcast, tamu yang pernah ngobrol siapa 3 top 3 yang paling menginspirasi dan top 3 yang paling viral. Mungkin berbeda tuh inspirasi Oke. sama. Sebenarnya aku tuh kemarin yang aku ada acara podcast di YouTube itu, aku tuh bintang tamunya cuma 10 orangan lah, atau 11 atau 12, jadi nggak banyak. Tapi kemarin tuh sempat ada beberapa yang mungkin viral sama menarik itu, yang pas aku sama Kak Ariel. Bapak suka Peter Pan nggak? Kok banget. Ya. Nah, itu sama Ariel, terus habis itu sama Rizky Febian, penyanyi. Terus habis itu sama siapa lagi ya? Aku lupa lagi ya. Itu yang viral sama yang menginspirasi sama. Sama. Menginspirasi juga. Ngobrol sama mereka. Maksudnya kayak mereka kan seniman-seniman gitu, Pak. Kadang kan seniman-seniman gitu kan pemikirannya kan suka wah gitu ya, suka beda gitu sama pemikiran kita. Jadi kayak ngebuka otak kita juga gitu. Seru-seru banget, baik-baik banget. Oke. Kalau Okay. kalau Pak Sandi pernah ngobrol sama seniman gitu nggak, Pak? Ada favorit nggak, Pak? Mungkin Iya, penyanyi yang kan di podcast kita sekarang, podcast yang dinamakannya Podcast Wonderful Indonesia. Jadi terakhir tamunya itu Hamish Daud, tentang ekoturism, terutama wisata bahari. Itu menginspirasi banget. Terus sebelumnya juga ada komika kayak Kiki Syahputri, itu kita di jarang tuh menteri kena roasting, tapi kita yang mulai tren pejabat publik di roasting, karena ini membuka peluang masuknya ya selain hiburan tapi juga kan koreksi. Karena ngerosting itu kan juga kadang-kadang ngoreksi kebijakan kita. Terus dari ada Rido Slang. Rido Slang juga sangat menginspirasi. Terus dari pemain film ada Mbak Christine Hakim oh iya. juga. Terus dari penyanyi ada eh, Dira Sugandi, gila suaranya keren banget. Aku udah kenal dari kecil tapi tetap aja mempesona, dan banyak banget. Kalau di podcast kita ini seminggu 3 kali tayang, dan karena 17 subsektor dan ekonomi kreatif dan 13 subsektor pariwisata, jadi tamunya beragam gitu. Di disesuaikan dengan topik hari itu. Kalau fashion, fashion. Kalau kuliner, kita ngundang yang jago kuliner kayak Magdalena kemarin yang barbar kue. Oh iya. Terus kalau Kria, handicraft, kita ngundang juga artisans yang bikin handicraft. Jadi gitu sih, seru banget, dan ketemunya tuh lintas generasi, yang senior banget sampai yang junior banget.
Tapi salah satu yang paling muda kayaknya Anya deh. Jadi aku banyak belajar juga sih malam ini. Oh iya Pak, emang ya saya 26, 25 paling muda ya berarti ya. Wow. Ya, 25 ini seumur anak saya ya mungkin yang paling muda ya. Karena Eh, sebelumnya tuh di 30-an, rata-rata di atas 30-an. Oke, kalau lihat oke, Instagramnya Anya, sering banget jalan-jalan. Di ya. Indonesia aja. Kota mana yang menjadi favorit Anya? Dan kalau lagi traveling, apa kegiatan wisata yang paling sering dicoba? Oke. Jadi aku tuh tahun lalu sempat pergi bareng Kemenpar juga ke Bali. Tapi, nah cuman aku sebenarnya kalau personally, kalau misalnya pengen jalan-jalan yang paling gampang dan paling cepat itu emang biasanya kayak kan ke Bali. Tapi sebelumnya aku juga pernah kayak ke Gorontalo, terus habis itu ke daerah mana lagi ya? Ke daerah Jawa kayak Banyuwangi gitu. Maksudnya juga ternyata banyak yang nggak kalah bagus sama Bali gitu. Mungkin Bali kan yang paling mainstreamnya kan. Tapi sih aku sih paling sering sih ke Bali sih Pak gitu. Tapi sebenarnya aku tuh pengen banget nyobain kayak pergi-pergi ke tempat lain, misalnya kayak ke Danau Toba atau kemarin Pak Sandi habis balik dari ini ya, apa Wairebo ya Pak. Nah iya Benar. maksudnya pengen nyobain ke yang daerah-daerah sana gitu, kayak ke NTT atau kemana gitu, pengen banget. Oke, kalau kita cocok schedule-nya nanti next time bisa juga karena wisata sekarang yang lagi dikembangkan bukan hanya rohali, rombongan hanya lihat-lihat, tapi rombongan yang berdampak positif terhadap lingkungan. Jadi Mhm. nanti kita ada kegiatan-kegiatan yang memberikan motivasi kepada penduduk setempat, terus juga ada program untuk budaya lokal, dan kita dorong juga mempromosikan produk-produk ekonomi kreatif dari daerah tersebut. Nanti memang Bali butuh banget hanya kita punya dukungan supaya segera bangkit dan pulih, tapi banyak banget daerah-daerah lain di Indonesia juga yang perlu sentuhan kita. Jadi nanti program Parekraf mudah-mudahan bisa menghadirkan wisata yang menantang nih buat Anya. Terakhir ini sebelum kita main games, ada pesan nggak yang Anya ingin sampaikan ke Sobat Pesona, khususnya yang pengen jadi content creator? Dan tolong kasih semangat dan tipsnya. Oke, kalau dari aku sendiri, sebenarnya aku itu bisa ada di titik ini. Maksudnya aku kan tadinya kan selebgram aja tuh Pak. Aku kan tadinya kan nggak bergelut di dunia acting segala macem dan semuanya tuh aku juga nggak pernah ngeplan, nggak pernah punya ambisinya juga. Tapi kebetulan kenapa aku bisa ada di sini sekarang, bisa nyebur di profesi ini, karena aku tuh selalu suka sesuatu yang baru dan karena aku selalu suka sama tantangan. Jadi aku selalu ngambil semua peluang yang ada gitu. Jadi aku pokoknya selalu nyobain yang baru, selalu suka peluang segala macem. Jadi lumayan apa-apa tuh suka dicobain, tantangan tuh suka gitu Pak. Jadi buat kalian juga yang mungkin emang pengen jadi content creator atau entah apapun itu pengen develop di bidangnya kalian, kalau menurut aku kalian jangan takut-takut dan jangan selalu stay di comfort zone kalian, tapi kalian juga harus berani untuk keluar dari comfort zone kalian. Kalau dari saya itu Pak. Keluar dari comfort zone. Ada yang mau ditanyain saya sebelum kita mulai ke games? Saya juga mau nanya-nanya nih Pak sama Bapak. Boleh. Tapi nggak banyak sih pertanyaannya. Oke. Nah, mau Pak ditanya? Nih, Mau kalau banget. pertanyaan yang pertama nih, Pak mau tanya dong nanti, kan ada momen Natal sama Tahun Baru nih. Terus apakah kita masih boleh pergi-pergi keluar kota untuk kayak berkegiatan atau liburan? Atau justru liburannya untuk sementara ditahan dulu sampai PPKM selesai? Nah, itu saya juga nggak tahu tuh, Pak. Boleh libur Natal, Tahun Baru selama sesuai dengan protokol kesehatan, dan memang saya menghimbau untuk teman-teman, kan kita sekarang ada varian baru nih Omicron. Dan kita nggak pengen terjadi seperti PPKM level darurat, level 4, bulan Juli, bulan Agustus. Jadi kita betul-betul harus tingkatkan protokol kesehatan, betul-betul nggak keluar negeri dulu, karena kalau kembali itu karantinanya 10 hari, tapi di Indonesia aja
berkegiatan wisata dan ekonomi kreatif di Natal dan Tahun Baru itu tidak dilarang, tapi dianjurkan untuk tentunya dibatasi dan betul-betul make sure itu sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi ada tes PCR-nya, ada ya 3M, sama yang mau berkegiatan harus sudah tervaksinasi lengkap. Jadi itu harapannya karena sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini harus sehat baru bisa bangkit. Jadi kita utamakan dulu, prioritaskan sisi kesehatannya. Gitu Oh, hanya. oke. Nah, terus ada juga nih Pak, pertanyaan kedua. Nah, sebentar lagi kan kita mau menyambut tahun 2022 nih Pak. Kira-kira bakal ada apa aja event besar yang bisa kita tunggu dan nggak boleh dilewatin di tahun 2022 Pak? Kira-kira bakal ada plan apa nih di tahun depan? Pertama, hanya mesti bangga karena Indonesia sekarang menjadi presiden G20. G20 itu adalah kelompok 20 ekonomi terbesar di dunia. Jadi Amerika, China, Jepang. Nah, presidennya itu Indonesia dan kita akan menjadi host konferensi G20 selama tahun 2022. Jadi ini event besar banget, oleh karena itu kita nggak boleh lengah. Kita harus pastikan Indonesia sehat. Terus kalau yang suka MotoGP, Indonesia akan untuk pertama kali dalam sejarah menjadi host MotoGP di Mandalika. Hanya pernah ke Mandalika nggak? Belum. Aku tapi kemarin udah ngeliat banyak apa foto dan video-video sirkuitnya gitu. Kayak bagus ya, Pak. Dari 5 destinasi super prioritas, hanya yang belum kemana selain Mandalika? Ada apa aja sih Pak pilihannya? Saya lupa lagi Pak. Danau Toba, udah belum? Belum, itu saya pengen banget. Labuan Bajo, Belum juga, itu saya pengen banget. Likupang, Itu di mana Pak? Sulawesi Utara. Belum, tapi Belum itu pantai gitu ya Pak? Atau gunung atau apa? dan ya wisata bahari, tapi ekoturismnya keren banget dan Oh, iya, iya, iya. Iya, makanannya enak. iya sih semuanya pengen sih Pak. Borobudur. Borobudur saya udah pernah waktu SMP, saya study tour ke Borobudur. Ya, Borobudur itu destinasi super prioritas. Oke, Eh, nanti kita lihat ke depan eh, kita juga akan menjadi negara tuan rumah dari Hari Pariwisata Dunia. Jadi ada Hari Pariwisata Dunia bulan September dan UNWTO sudah memilih Indonesia menjadi tuan rumah dan kita sudah tetapkan akan dilakukan di Bali. Jadi setiap daerah di Indonesia aja selalu ada event-event besar. Jadi kalau hanya mau tahu keseruan event-event serta agenda tahunan, kita namakan calendar of events itu adalah Karisma Event Nusantara. Ini semuanya ada di website kita event.indonesia.travel. Jadi tahun depan ini tahun kebangkitan. Tahun ini tahun persiapan. Tahun 2021. Tahun depan tahun kebangkitan. Dan tahun 2023 kita harapkan tinggal landas untuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi aku catat ya, dari 5 destinasi super prioritas, hanya baru ke Borobudur, yang 4 lagi belum gitu ya. belum. Iya Pak, makanya pengen banget berangkat sama Kemenpar. Oke, nanti kita catat dan mudah-mudahan bisa terwujudkan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam games. Dan games kita ini judulnya adalah Jajuli. Oke. Adalah jawab jujur kali. Oke, Pak pertama Sandi aku dulu. juga atau saya doang Pak sendiri yang jawab? Terserah. Kalau hanya mau nanya-nanya, untuk jawab jujur kali aku juga jawab. Pertama Oke. aku dulu. Apa Ya. kebiasaan buruk Anya Geraldine yang orang-orang nggak tahu? Jawab jujur kali. Saya apa ya? Kebiasaan buruk paling saya suka suka bengong sih Pak. Kadang kayak suka bengong, jarang mandi, sama apa ya? Seingat saya baru itu sih, tapi pasti ada lagi. Kalau Sekali sehari atau sehari 2 kali apanya? Mandi? mandi? Enggak Pak, saya kadang kalau misalnya kayak lagi nggak ada kerjaan keluar gitu, misalnya lagi kayak stay di rumah doang, kan pakai AC. Jadi saya kayak males gitu mandi, kayak saya bisa 3 hari sekali gitu. Dulu pernah empat Oh, itu hari. berarti air juga bagus, itu berarti eh, ya Tapi kelestarian. jangan ditiru, jangan ditiru. Kalau boleh tanya balik nih Pak, Jajuli jawab jujur kali. Kalau Pak Sandi kira-kira apa Pak? Ada kebiasaan buruk apa Pak? Buruk. Hmm. Waduh, banyak juga ya.
Kebiasaan Tapi buruk, Bapak mandi lah ya, nggak kayak saya. man- aku nggak bisa tidur kalau nggak mandi. Jadi aku mandi Eh, pagi mau tidur. Eh, Kebiasaan buruk itu eh, ada beberapa sih. Tapi yang paling nggak baik suka nunda-nunda makan itu. ah, iya iya itu juga sama sih. Kalau misalnya ada kerjaan gitu terus belum kelar, pengen dikelarin dulu. Akhirnya kadang-kadang miss makan dan itu aku banyak sakit dan Iya. dimarahin sama istri. Eh, Terus tidur kurang. Jadi itu kebiasaan buruk banget. Padahal kan tidur mestinya harus masuk tempat tidur tuh jam 10. Aku tuh kadang-kadang bangun paginya tetap bangun pagi jam 4, 4.30 tapi tidurnya di atas jam 12. Jadi itu nggak sehat banget. Jadi jangan ditiru. Terus dulu waktu sekolah eh, ya karena suka baca dan bacanya gelap-gelap itu kacamata sampai minus Jadi minus. minus 11. Wah, Oh, Bapak minusnya 11. minus 11 terus aku LASIK. Terus jadi Oh, nggak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata lagi. oh iya iya Ya iya. Juli, jawab jujur kali. Kalau bisa milih selain jadi selebgram, pemain film, dan YouTuber, Anya pengen jadi apa? Saya pengen ngajar, pengen jadi guru. Kalau enggak, saya pengen punya anak, jadi ibu. Dua itu sih, Pak. Soalnya saya senang anak kecil, Oh, gitu. oke. Sekarang umurnya masih segini, jadi belum kalau buat jadi ibu ya kayaknya. Cuman kalau kayak ngajar gitu, saya pernah kayak ikut misalnya ada yayasan apa, lagi ada event ngajar anak-anak gitu, saya ikut kayak gitu. Pengen jadi guru sama pengen jadi mother. Oke. Em, Sekarang aku lagi ya. Ya, Anya pengen banget collab podcast bareng siapa? sebenarnya Bapak Sandi itu salah satunya, Pak. Makanya saya tuh hari ini senang banget karena akhirnya saya punya kesempatan buat ngobrol sama Pak Sandi. Soalnya Pak Sandi tuh apa ya, bener-bener mungkin menginspirasi banget kali ya. Apalagi kayak di kalangan saya gitu, di kalangan anak muda. Kayak eksis banget gitu. Jadi saya senang banget sih bisa ngobrol sama Pak Sandi. Tapi kan karena ini udah terwujud, kalau yang lain sosoknya itu mungkin Mario Teguh kali ya. Bapak tahu atau kenal sama Mario Teguh nggak, Pak? Kenal banget. Nanti aku sampein ke dia bahwa Iya, pengen. karena kayak dia itu kan orangnya wise gitu, Pak. Jadi saya tuh pengen ngobrol sama dia gitu. Kayak pengen mungkin kali aja nanya-nanyain masalah hidup atau apa deh. Kayak selalu punya jawaban gitu. Bapak kenal? Dan kenal banget dan dia sangat super. Iya, super. Oke, aku lagi ya. Coba sebutin 3 alasan kenapa Sobat Pesona dirubah. Wajib banget nonton Layangan Putus. Oke. Jadi kenapa kalian wajib nonton Layangan Putus? Karena yang pertama itu menghibur, yang kedua mungkin kalian bisa nemuin apa ya petunjuk-petunjuk atau kayak contoh-contoh kalau laki-laki selingkuh tuh kayak gimana. Jadi emang agak-agak serem Pak, seriesnya kan tentang selingkuh gitu. Jadi itu ada misalnya cowoknya pakai aplikasi lain, bukan pakai WhatsApp gitu misalnya selingkuhnya pakai aplikasi yang Lagi lain. Ya, semacam kayak gitu. Terus kayak ketemuannya gimana caranya, kayak gitu-gitu. Terus habis itu yang ketiga apa ya? sinyal gitu kali. Yang ketiga apa ya? Ya udah sih itu sih paling menghibur aja sih. Jangan benci sama aku beneran ya guys. Aku cuman ini doang memainkan peran. Oke, terakhir. Setelah Layangan Putus, genre film apa yang penasaran banget, Anya ingin coba, dan siapa aktor yang eh, jadi dream actor yang pengen banget diadu berakting. Bisa dari luar negeri. Oh. Mungkin kalau misalnya yang dari Indonesia, karena aku selama ini genre-nya selalu drama, jadi mungkin aku pengen besok-besok nyobain action gitu. Jadi kan sebelum syuting bisa ada workshopnya dulu, mungkin aku bisa belajar bela diri atau apa, mungkin bisa sama Kak Jo Taslim atau sama Kak Iko Uwais, kayaknya seru banget. Karena mereka juga kan kayaknya udah go internasional juga ya. Itu aku pengen banget sih. Atau kalau misalnya drama, aku pengen main film sama yang udah senior-senior kayak misalnya sama Bu Christine Hakim, terus habis itu sama Pak Matias Mucus, Raisa Hetapi, Tio Pakusadewo gitu-gitu sih Pak saya pengennya untuk nextnya. Oke, keren banget. Dan kalau aku nggak ada pertanyaan dari Anya lain,
Kita udah ngambil waktu Anya banyak banget. Aku ingin ucapkan terima kasih. Ada lagi pertanyaan buat aku untuk jawab Ada, jujur? Pak. Ternyata ada jajuli buat Bapak. Bapak mau nggak? Boleh? Mau? Oke. Kita masuk ke games jajuli dari aku untuk Mas Menteri. Yang pertama nih, Pak. Jajuli, jawab jujur kali. Kalau lagi nonton, biasanya genre film apa yang disukain sama Mas Menteri? Berarti Bapak tuh paling suka nonton apa, Pak? I'm hopelessly romantic. Jadi aku nontonnya romcom. Serius? Romantic, serius. Favoritnya apa, Pak? Film romcom favoritnya? Ya banyak sih ya. One Fine Day itu eh, Michelle Pfeiffer sama George Clooney kalau nggak salah, udah agak lama. Terus pokoknya aku selalu cari yang komedi yang ada um, Mantis. romantiknya gitu. Dan kalau di series dulu ya kayak Friends gitulah, sitcom yang Oh, ada tentang romantic comedy gitu. Dan di film-film Indonesia juga suka sih nyari-nyari yang gitu. Tapi banyaknya film Indonesia drama ya. Dan kalau istriku kan senangnya horor, jadi kita nggak nyambung. oke, next Pak, pertanyaan kedua. Jajuli, jawab jujur kali. Kalau ditawarin main film, Mas Menteri kira-kira pengen banget satu project sama siapa? Sebutin nama artisnya, terus pengen acting di genre film apa? Berarti kira-kira apa tuh Pak? Bapak kalau misalnya disuruh main film nih, mau genrenya apa Pak? Romcom juga? Enggak, karena menurut aku not a good actor ya. Tapi kepengen nyoba kayak film epic gitu loh. Kayak eh, Perang di Penogoro, terus kayak Cut Nyadin, atau eh, ya pokoknya main sama aktor-aktor pengalaman yang eh, udah malang melintang lah di dunia perfilman kita. Sekelas tadi ya Christine Hakim. Eh, Kalau ini juga Slamet Raharjo gitu, Eros Jarot yang namanya juga sudah benar-benar senior. Dan kita udah jarang, paling nggak setahun setengah terakhir ini, eh, di tengah-tengah pandemi, karena pasti ada masalah keterbatasan. Karena kalau film epic itu kan ngelibatin ratusan orang Iya, ya. banyak Jadi ekstra. ya ekstra. Tapi kan sebetulnya kita kaya banget akan sejarah-sejarah baik perjuangan kita maupun cerita-cerita dulu zaman penjajahan yang bisa diangkat gitu. Kisah-kisah heroik gitu yang menginspirasi. Oke, yang nextnya nih Pak, ada Jajuli lagi. Jajuli, jawab jujur kali. Kira-kira film apa yang cocok untuk menggambarkan kisah Mas Menteri dan Ibu Nur Asia? Nah, apa ya? Mungkin mungkin kalau di film kita ini dua karakter yang sangat berbeda, hobinya juga beda banget, eh, pola hidupnya juga sangat berbeda, eh, tapi kita menemukan kecocokan yang hadir dari eh, perbedaan 180 derajat itu. Jadi eh, hampir dipastikan misalnya nonton film yang dia suka pasti aku nggak suka. Aku suka baca buku, dia nggak suka baca buku. Hmm, Eh, Olahraga, dia nggak terlalu suka olahraga. Dia olahraga kalau dia mau nyenengin aku. Terus aku nggak suka shopping, dia suka banget sama shopping. Jadi mungkin film apa ya? Perfect Stranger kali. Mungkin itu yang kali. Film yang dua orang eh, berbeda banget, tapi menemukan kecocokan. Gitu eh, kali. Oke. Ada film apa nggak yang mirip-mirip gitu aja? Pernah nonton nggak? Apa ya yang beda banget gitu ya? Aduh, saya lupa lagi Pak. Saya kok malah jadi kebayangnya Tom and Jerry ya. Tapi enggak sih, enggak. Kayak Tom and Jerry, tapi bedanya nggak Tapi pakai lari. rukun, ya kan? Cuma berbeda, ya.
kita semakin kesini, dulu berantem dulu. Dan anak-anak kita tuh ingat masa-masa mudanya kita suka berantem. Tapi semakin kesini, I start to believe that a happy life is a happy wife, gitu loh. Atau a happy wife is a happy life. Jadi daripada good gitu terus I become depressed, ya aku coba nyenengin dia aja dan it has worked very well sih, at least in the last 10-15 years gitu. Di awal-awal kan kita udah menikah 25 tahun nih tahun ini. Aku ngerasain banget bahwa ya kalau dia happy ya akan membawa kebahagiaan juga buat diriku. Jadi kalau dia happy, I'm also become very happy. So sweet. Pak, ada Jajuli terakhir nih, Pak. Oke. Oke, Jajuli, jawab jujur kali. Katanya, selain Bali, destinasi mana yang menurut Pak Sandi yang paling cocok dikunjungin oleh aku? Jadi kalau menurut Bapak, kira-kira selain Bali, saya cocoknya kemana, Pak? Karena Anya ini jarang mandi, jadi harus ke tempat yang dingin. Oh, di mana tuh, Pak? Dari 5 destinasi super prioritas, Lake Toba itu agak Oh, Lake Toba tuh dingin? Dingin. Kalau lagi di atas di Toba Caldera tuh dingin banget. Dan ya mungkin kalau nggak suka terlalu, apalagi kan jarang orang berenang gitu di Lake Toba. Mereka selalu menikmati pemandangan. Pak, tapi saya nggak bisa berenang, Pak. Kalau kayak gitu sama Kemenparnya nggak disuruh berenang, kan? Enggak. Oh. Saya kirain ntar kayak, ya ambil konten ya berenang di danau gitu. Tapi saya nggak bisa berenang. Kontennya paling kayak kemarin kontennya ya menari tortor atau nyobain ini ikan mas arsik atau makanan lokal mie gomak yang ngetop. Jadi kita atau belajar membuat ulos. Itu kontennya sih kita yang safe kayak gitu, kayak yang suruh nyebur ke air. Kalau dia nggak suka nyelam ya janganlah. Kasihan KOL-nya. Iya makanya. Tapi saya mau banget sih Pak nyobain ke Toba Pak. Kenapa aku begitu? Karena aku dulu KOL dan suka diajak-ajak kayak gitu kan. Jadi aku tahu banget bahwa kalau misalnya terpaksa ngejalaninnya juga nggak happy kan. Jadi kita ya apa yang disukain aja yang pas sama brand. Kamu kan punya brand, Anya Geraldine tuh brandnya apa? Gitu loh. Jadi selebgram yang ini. Ya udah kita work on your strengths dan kamu punya jutaan followers yang banyak laki itu sukanya seperti apa, kita harus ngarahin ke sana. Itu yang disebut sebagai targeted and segmented marketing. Ya, kamu kerja dengan apa yang disukai oleh your universe gitu. Jadi universe-nya hanya tuh sukanya apa, itu yang nanti kita arahkan ke sana gitu. Tapi kita pengen bisa sama Kemenpar ya Pak jalan. Ya, aku pengen banget Anya ikut support destinasi-destinasi super prioritas kita. Oke, aku udah ngambil waktu terlalu banyak untuk Anya di minggu malam. Thank you very much. Dan Pak, pertanyaan quiz, aku kasih tahu nggak ya? Apanya? Pemenang. Jawaban. Atau jawab. Pertanyaannya adalah sebutkan apa judul series terbaru Anya Geraldine? Jawabannya adalah Layangan Putus. Layangan Putus. Bagi pemenang akan mendapatkan uang elektronik senilai Rp200.000 dan jangan lupa karena Anya berasal dari Jawa Tengah, kita akan memberikan 6 giveaway, yaitu baju desa wisata yang aku pakai tapi udah dicuci, jadi nggak kering. Ya, tapi itu collector's item dari desa-desa wisata yang ada di wilayah Jawa Tengah, dari Banyumas, Desa Cikakak, sampai Desa Sangiran di Sragen. Itu nanti akan dimenangkan bagi yang menjawab secara tepat dan memberikan challenges. Jadi yang tadi sudah menjawab layangan putus akan mendapat uang elektronik senilai Rp200.000. Yang buat giveaway itu akan mendapatkan baju
baju ini kalau bisa menjawab tantangan, yaitu bikin pantun, ajakan untuk follow Instagram @personaid_travel, dan selama live ini silakan kirimkan pantunnya, dan 6 orang yang beruntung dan sudah follow Instagram @personaid_travel akan dapat bajunya. Gitu Anya. Terima kasih banyak Anya. Oke, terima kasih banyak Pak Sandi. Buat teman-teman semua yang sudah bersama kita 45 menit terakhir. Any words? Di Instagram saya komennya nggak jalan lagi, Pak. Nggak jalan, oke. Ada pesan buat teman-teman Sobat Pesona bagi yang ingin membuat konten, pesan penutup dari Anya kepada para Sobat Pesona. Oke, para Sobat Pesona ID Travel ya. Aku pengen ngucapin makasih sebelumnya sama Pesona ID Travel, sama Pak Sandi untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Terus untuk teman-teman semua juga makasih banget yang udah ikutan kuisnya. Semoga ntar ke depannya, oh ya jangan lupa di follow ya Pesona ID Travel, karena bakal banyak banget info-info menarik ya Pak seputar perwisatan Indonesia. Terus habis itu juga buat teman-teman semua selalu semangat, stay safe. Hati-hati nanti tahun baru dan Natalnya. Stay healthy. Stay healthy dan selamat memasuki persiapan liburan. Dan jangan lupa untuk tetap protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Sukses Anya, dan jangan lupa nonton Layangan Putus. Dipromoin, makasih loh Pak. Jangan lupa nonton Layangan Putus di WeTV ya guys. Ya, itu yang membintangi adalah Reza Radian dan Putri Marino sama Anya Geraldine. Ceritanya keren dan kita bisa mendapatkan hiburan serta tips kalau titik-titik. Oke. Thank you banget. Selamat malam. Thank you ya Pak. Salam kenal, makasih. Bye. Bye.